Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk sesi perkuliahan Project Management pada topik Project Procurement Management atau manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan atau procurement ini pada dasarnya merupakan satu proses untuk memperoleh barang atau mungkin jasa dari pihak luar organisasi. Dalam konteks proyek ini berarti tidak semua kebutuhan proyek itu bisa atau harus dikerjakan sendiri oleh tim internal. Jadi ada kalanya kita perlu membeli atau mungkin menyewa atau partnership ya, atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah, jadi tidak semuanya kita handle secara individu dalam organisasi kita. Nah, istilah lain yang sering digunakan untuk procurement ini adalah purchasing atau juga outsourcing. Purchasing biasanya mengacu pada pembelian barang, sedangkan outsourcing ini lebih luas ya, mencakup mungkin penyerahan pekerjaan atau layanan tertentu kepada pihak luar. Nah, dalam proyek teknologi informasi, contoh pengadaan ya, baik itu purchasing maupun outsourcing itu sangat banyak. Misalnya pembelian server atau perangkat jaringan, kemudian proses penyewaan layanan cloud, atau mungkin kita ngontrak vendor pengembang aplikasi, atau mungkin menggunakan konsultan untuk penanganan keamanan sistem kita. Intinya, manajemen pengadaan itu nanti membantu proyek itu bisa berjalan lebih efektif dengan memanfaatkan sumber-sumber daya eksternal yang kita kelola secara terencana dan terkendali. Oke, nah kira-kira alasan kenapa kita perlu melakukan outsourcing dan apakah outsourcing ini menjadi solusi yang tidak beresiko? Nah, ini kita akan bahas. Ada beberapa tujuan utama ya kenapa kita perlu melakukan outsourcing. Yang pertama itu untuk mengurangi biaya tetap dan biaya recurrent ya, atau berulang. Misalnya apa ini? Misalnya adalah biaya yang harus kita tanggung kalau kita merekrut karyawan sendiri ya. Oke. Kemudian yang kedua, dengan adanya outsourcing kita organisasi itu bisa lebih fokus pada core bisnis kita sehingga tidak terdistraksi oleh pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya yang kadang malah memiliki beban lebih besar. Dan yang ketiga, outsourcing dilakukan kemungkinan karena untuk memungkinkan kita mengakses skill, keahlian ya, atau teknologi tertentu yang mungkin tidak kita miliki saat ini. Jadi kita gunakan resource dari eksternal. Kemudian yang berikutnya lagi untuk memastikan adanya peningkatan fleksibilitas ya. Nah, ini case-case yang terjadi untuk proyek jangka pendek. Nah, yang terakhir untuk memastikan adanya peningkatan akuntabilitas. Jadi mungkin vendor kita itu nanti kan terikat dengan kontrak ya, sehingga target-target kinerjanya itu bisa kita push sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak. Oke, ini beberapa hal positif, namun tentunya disadvantage atau ya mungkin bahaya dari outsourcing pun juga perlu kita consider. Nah, beberapa di antaranya ya isu mengenai kontrol ya, yang tentunya tidak sebesar kalau proses
pengadaan, proses pengerjaan itu ada dilakukan di pihak internal. Jadi kontrol terhadap pihak eksternal tentunya sedikit agak loose. Kemudian ya sometime kalau kita ketemu dengan partner outsourcing yang tidak komit, tentu terkadang kualitas bisa tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan yang lumayan agak mengerikan tentunya ya isu security ya, karena mungkin kita berpartner dengan orang lain, bagaimanapun dekat hubungan kita, mereka tetap merupakan entitas di luar kita ya, maka ada resiko keamanan data yang mungkin bisa jadi akan bocor. Dan masih banyak lagi ya, diantaranya culture ya, perbedaan budaya, budaya kerja dan juga budaya komunikasi. Nah, contoh nyatanya saja misalnya jika kita mengembangkan sistem akademik kampus misalnya, diserahkan ke vendor, tapi vendornya itu kita agak loose ya, artinya pengawasannya kurang ketat. Nah, bisa jadi hasilnya bisa tidak sesuai kebutuhan kita pengguna-pengguna. Nah, oleh karena itu outsourcing ini perlu dikelola dengan baik melalui manajemen pengadaan yang sistematik.